yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu. Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Museum itu adalah tempat di mana kita bisa belajar tentang sejarah-sejarah masa lalu, seperti museum binatang, museum pahlawan, dan benda-benda kuno. Wow, bagus apa museumnya? Ya, Dek. Nah, kalau kita ingin belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus, kita harus belajar kemana, Dek? Kalau itu sih kita baca Alkitab kok. Betul sekali. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa memuji dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Artinya udah mau ibadah sholat minggu nih kak. Nah, kalau kita ingin beribadah, kita nggak boleh apa? No food, no toys, no gadget. So, are you ready? Let's start! Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Tangan berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah
adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau meloncat, kita mau bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nama Dia yang paling berkuasa di atas segalanya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bernyanyi untuk Dia. Haleluya! Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh Rohku, kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, saatnya kita memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Angkat tanganmu, kita sama-sama katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the oceans. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi, kita sama-sama katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher,
saat ini. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa ini agar kasus COVID-19 di Indonesia semakin berkurang. Lindungi Bapak Presiden dan semua para pemimpin Indonesia agar selalu sehat, sehingga mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik. Berikan hikmat kepada Presiden kita agar dia bisa melakukan hal yang benar untuk negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia supaya tetap bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Stories of the Bible. The Prodigal Son. A man had 2 sons. The younger son told his father, Excuse me? I want my share of your estate now, before you die. Okay. So his father agreed and gave his son his inheritance. Woohoo! A few days later, this younger son packed all his belongings See ya. and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. Huh? About the time his money ran out, a great famine swept over the land, Aw, man. and he began to starve. Hey, you! He convinced a local farmer to hire him, Thank you. and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the food he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he said to himself, "At home, even the servants have food enough to spare, and here I'm dying of hunger. I know. I will go home to my father and apologize and ask him to take me on as a servant." So he returned home to his father. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. Sir! His son said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son." But his father said to the servants, "Quick,
Bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan tetap semangat. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang sangat penting, yaitu tentang bertobat. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih artinya bertobat? Yuk kita sama-sama belajar ya hari ini. Bertobat itu seperti sebuah panggilan telepon yang berbunyi. Ketika seseorang menelepon kita, apakah kita cuek aja dan mendiamkan telepon tersebut? I don't want to answer it. Hal yang benar adalah kita harus mengangkat telepon tersebut. Kita harus meresponnya. Tetapi adik-adik, yang paling penting adalah bagaimana kita merespon ketika telepon kita berbunyi. Apakah kita meresponnya dengan cara yang salah, seperti video ini? I don't want to talk to you. Bye. Ini adalah cara yang salah ya ketika kita merespon atau mengangkat telepon. Tetapi adik-adik, ada cara yang benar ketika kita merespon atau mengangkat telepon kita ketika telepon kita berbunyi. Seperti ini contohnya. Hello, this is Mr. Cha Cha Cha. How can I help you? Nah adik-adik, ada satu kisah di Alkitab yang terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Tadi kita sudah saksikan juga ya videonya di awal. Si anak bungsu ini dia pergi ke negeri yang jauh, dia menggunakan seluruh uang ayahnya. Kemudian dia hidup berfoya-foya bersama teman-temannya dan dia melakukan banyak sekali perbuatan yang berdosa. Suatu hari terjadilah kelaparan di negeri itu. Si bungsu tidak punya uang lagi karena dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk hidup berfoya-foya. Akhirnya dia mengalami kelaparan yang hebat. Dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Dan akhirnya, suatu hari si bungsu dia sadar bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang berdosa. Akhirnya si bungsu ini sadar, dia meresponi dengan benar, dia bertobat dari jalan-jalan yang salah. Dan adik-adik, si bungsu akhirnya kembali pulang ke rumahnya, dia datang kepada ayahnya, dan dia bertobat dan meminta maaf kepada ayahnya. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya, apa sih artinya bertobat? Jadi, arti dari bertobat adalah kita meninggalkan segala dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, pikiran, perasaan, dan tindakan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus bertobat, meninggalkan jalan-jalan kami yang salah, dan kami kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan tindakan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, untuk terus menjadi generasi-generasi Yeremia yang penuh integritas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan.
Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan biar kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak adik-adik. Hari ini tema kita Kids Army Goes to Museum. Adik-adik tahu nggak ada berbagai macam museum yang ada adik-adik. Salah satunya museum transportasi. Di dalamnya terdapat berbagai jenis transportasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada juga museum art adik-adik. Di dalamnya terdapat banyak karya seni yang luar biasa. Bagus-bagus loh, di dalamnya kita banyak belajar tentang karya seni yang ada. Nah, juga ada museum tentang sejarah adik-adik. Ada juga museum tentang sejarah, tentang dunia, ada juga tentang sejarah Alkitab adik-adik. Pagi hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat salah satu benda sejarah, yaitu kecapi yang suka dimainkan oleh Raja Daud adik-adik dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Kalian penasaran gak sih gimana cara bikinnya? Yuk ikutin kakak ya. Bahan-bahannya sangat sederhana ya adik-adik. Satu buah box bekas, ukurannya boleh apa aja tergantung yang ada di rumah kalian. Dan tengahnya sudah kakak beri lubang ya adik-adik. 5 buah karet gelang, juga gambar Raja Daud yang sudah kakak print, kertas, lem kertas, 1 buah spidol. Ini boleh pensil warna atau pensil biasa juga it's okay adik-adik, warnanya terserah sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah, langkah-langkahnya seperti ini adik-adik ya. Kita pertama-tama kita ambil dulu gambar Raja Daud, lalu kita beri lem ya adik-adik. Kita beri lem, lalu kita tempel di sudut sebelah kanan. Nah, terus ini gambar kakak punya gambar dombanya, juga kakak kasih lem lalu taruh di sini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik kita ambil spidol, kita tulis karena ini kecapinya Raja Daud, kita kasih tulisan Raja Daud adik-adik. Nah, kalau kalian mau juga bisa dikasih outline adik-adik ya, biar lebih bagus. Tidak terlalu sederhana, tapi kalau nggak mau dikasih outline juga it's okay adik-adik. Warna spidolnya boleh sesuai dengan apa yang kalian suka ya adik-adik, nggak harus seperti kakak. Nah, setelah itu kita beri lem lagi di belakangnya adik-adik, lalu kita taruh di tengah adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik kita ambil karetnya, kita masukkan adik-adik seperti ini. Ya karetnya, kita butuh 5 karetnya adik-adik. Nah, karet ini sebagai ganti senar adik-adik. Kita bisa membuat alat musik sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana juga adik-adik. Nah, karet yang ketiga kita masukkan ya adik-adik ya. Lalu kita beri karet lagi adik-adik. Lagi adik-adik. Setelah itu kita rapikan ya adik-adik. Nah, sudah kedengaran bunyinya ya adik-adik. Kita rapikan. Setelah rapi adik-adik, kita ambil pensil ini, kita selipkan adik-adik di sisi sebelah kanan ataupun di sisi sebelah kiri seperti ini. Ini pensil ini ada gunanya loh adik-adik, biar suaranya lebih merdu adik-adik. Seperti ini deh nih adik-adik. Kita bisa bermain musik dengan bahan-bahan yang sederhana. Kita membuat kecapi Raja Daud. Wah, senang ya adik-adik, kita bisa membuat alat musik yang sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana. Salah satunya adalah kecapi Raja Daud ini adik-adik. Nah, kita belajar dari Raja Daud adik-adik, yang kegemaran Raja Daud adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga harus lebih luar biasa lagi dari Raja Daud adik-adik. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan setiap harinya. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus terus mengucap syukur buat segala yang Tuhan kasih. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik semuanya.
Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita semua anak-anaknya agar kita bisa terus dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Yuk sama-sama kita lihat video Kids Zoom kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mama, apa yang diminum anak kecil itu? Dia minum susu. Apa itu susu? Susu adalah makanan pertama yang seorang ibu berikan buat anaknya. Demikian juga semua binatang buat anak-anaknya. Susu adalah makanan yang komplit dan banyak nutrisi yang baik buat anak-anaknya bertumbuh dengan sehat dan kuat. Ayo adik-adik, kita berkumpul di acara Milky Fun Day di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu 6 Juni 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.